Kan lagi masih berbicara mengenai nafsu. Pakai B tuh nafsu. Atau pakai P, nafsu. Nah, bicara mengenai nafsu pakai F ya Ustazah Nada. Iya. Karena banyak banget ya, karena bisa dengan berbagai kata juga. Dan juga berbagai macam nafsu juga yang ada gitu kan. Ada lagi katanya kalau ngomongin nafsu ini kan biasanya konotasinya adalah negatif. Tapi ada tingkatan yang ternyata itu ada di dalam Al-Quran. Dan juga ada nafsu yang bermanfaat. Itu Iya, apa Ustazah Nada? iya, Mohon betul, penjelasannya betul. Ustazah. Betul, memang biasanya kita ngelihat pokoknya nafsunya konotasinya buruk aja Buruk gitu ya. aja, Padahal ada yang macam-macam baik ya. gitu kan. Nah, yang Masya Allah. baiknya seperti Baik, apa? terima kasih Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pembahasan mengenai masalah nafsu ini sangat luas ya. Bahkan ada yang menyampaikan 7 tingkatan nafsu dan juga ada yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Kalau yang kita bicara tentang mengenai masalah nafsu yang kurang baik, tentunya ada yang nafsu amarah, kemudian ada yang namanya nafsu lawama yang ini sudah mendekati kepada kebaikan dan juga ada yang namanya nafsul mutmainnah. Nah, ketika kita membahas mengenai nafsu yang baik, apalagi yang dicantumkan dalam Al-Quran, ini ada tentunya 3 ya. Yang pertama yaitu disebut nafsul mutmainnah. Ini yang paling mendasar tapi baik. Nafsul mutmainnah, apa sih maksudnya nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah ini adalah hatinya tenang, hatinya damai. Meskipun dia memiliki hawa nafsu, tapi condong kepada kebaikan. Dia senang melakukan kebaikan kepada orang lain. Kemudian dia punya sifat empati, dia punya sifat tawakal, dan dia murah hati. Sehingga hatinya ini merasakan ketenangan. Ketika hatinya ini merasakan kedamaian. Dan memang Allah sudah mencantumkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya memang orang-orang yang beriman ini yang hatinya itu mereka tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita ingin mengingat Allah, gimana supaya hatinya tentram? Banyak-banyak ingat kepada Allah. Kita semua memiliki yang namanya nafsu. Tapi kalau kita ingin kehidupan kita dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang damai, kejarlah yang namanya nafsul mutmainnah. Caranya bagaimana? Mendekat kepada Allah. Dan bukan hanya itu, ketika nafsul mutmainnah ini kita istiqomahkan, kelak nanti ketika kita sakaratul maut, ruh kita kembali kepada Allah, Allah menyambut ruh kita dengan mengucap, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu manusia tidak bisa terhindar dari yang namanya hawa nafsu tadi. Cuma tentunya kita ingin dunia kita tenang, wafat kita husnul khatimah, ruh kita diterima oleh Allah. Oleh karenanya kejarlah yang namanya nafsul mutmainnah, yaitu sering-sering berzikir kepada Allah, sering-sering mendekat kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi yang disebut nafsu radiyah. Kenapa? Artinya ini tingkatannya di atas nafsul mutmainnah. Yang dia kejar di dunia hanyalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak peduli tentang urusan dunia. Dia cinta dunia tapi tidak semuanya dia alihkan kepada dunia. Maknanya yaitu seseorang seperti para wali min auliaillah, kemudian para ulama, para kekasih-kekasihnya Allah. Tentunya ketika dia berzikir, kemudian beribadah, dia menikmati yang namanya lazzatul ibadah. Dia menikmati yang namanya lezatnya ibadah. Itu namanya nafsur radiyah yang hawa nafsunya ini, jiwanya ini senantiasa dipersembahkan kepada Allah. Dia hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah mendapati yang namanya nafsul mutmainnah, kemudian juga mendekati kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti akan mendapatkan yang namanya nafsul mulhamah. Apa itu maksudnya? Pokoknya hari-harinya damai. Hari-harinya tentram. Dan yang paling positif, hari-harinya senantiasa banyak bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Bukankah kita pengen hidup tenang? Ya. Banyak syukurnya. Aduh, dengan penjelasan itu saja jadi pengen nafsu mulhamah sekarang. Nah, Masya Allah. Amin ya Gitu Rabbal ya, gitu ya. Alamin. Ya, bener ya. Tapi harus mutmainnah dulu, tenang dulu, Radiyah. kemudian nafsul radiyah, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah. Baru tadi Mu'almah. Mulhamah. 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 Baik, Masya Allah jawabannya ada di rumah.